Halo, ini konten ketiga saya dari 18 seri video um, Life After Corporate Life dan juga Journey to PhD saya. Dan terima kasih yang sudah menonton dari video pertama sampai video ketiga. Ini video ketiga dan untuk video kali ini sebelum memasuki tema baru, karena ini 1, 2, 3 temanya mungkin masih sekitar Life After Corporate Life. Jadi di video ketiga ini saya pengen coba membahas tentang bagaimana saya move on setelah resign. Dan ya mungkin sekedar membagikan tips juga untuk rekan-rekan yang mungkin memutuskan untuk resign di awal tahun atau mungkin akan memutuskan resign setelah mungkin biasanya lebaran nanti. Oh iya, jangan lupa juga kalau misalnya butuh konsultan untuk persiapan beasiswa di awal tahun ini, silakan, saya terbuka untuk jasa freelance konsultan beasiswa, dan juga jika ada yang memang pengen belajar mengenai green building dan juga arsitektur dan sertifikasinya di Indonesia, juga saya membuka jasa freelance. Silakan teman-teman, kalau pengen dibantu bisa kontak saya lewat email yang ada di deskripsi. Yang pertama, mungkin tips dari saya adalah ketika teman-teman resign, agar tidak agar bisa move on ya, mungkin yang masih susah lepas dari bayang-bayang perusahaan masa lalu, perusahaan di mana teman-teman bekerja. Mungkin teman-teman dapat melakukan yang pertama adalah coba terima aja sih, dan juga coba normalisasikan emosi yang ada. Jujur saya pribadi, ini terhitung sudah 11 hari berlalu semenjak saya 12 hari berlalu semenjak saya resign, dan perasaan ya pokoknya campur aduk lah perasaannya. Masih ada yang perasaan pengen balik, atau mungkin masih belum bisa lepas dari selama ini tempat belajar ya, dimana perusahaan saya bisa jadi tempat belajar dan juga tempat nyari tambahan penghasilan. Itu jujur sampai sekarang masih sulit untuk dilepaskan emosinya, dan masih campur aduk, dari mulai sedih, kemudian kehilangan partner ya, dan juga mentor yang luar biasa di perusahaan sebelumnya, karena saya juga banyak belajar. Nah, mungkin di fase ini memang sulit untuk melupakan hal-hal yang memang masih saya masih pengen lagi gitu. Tapi ya mau tidak mau, di satu sisi juga harus ada program yang perlu saya ikuti gitu dari lembaga pemberi beasiswa. Jadinya sampai di fase ini ya hanya bisa terima dan juga normalisasikan emosi yang muncul gitu. Ini benar-benar saya pikir langkah pertama yang memang untuk saya bisa move on. Tips kedua mungkin kalau dari saya lebih kepada istilahnya kayak mutusin benang merah aja sih dari masa lalu atau perusahaan di mana kita bekerja sebelumnya. Saya tuh setelah saya last day kan hari Jumat, tapi hari Senin tuh kadang masih suka spontan untuk ngecek login di website gitu. Kadang mau buka websitenya, atau untung aplikasinya udah saya uninstall ya, tapi kadang masih suka spontan untuk buka di website itu. Cuman sampai di tahap user interface yang bagian awal doang, tapi tidak masuk sampai login. Nah, ini memang kadang di beberapa orang mungkin saya pikir mengalami hal yang sama ya, masih mengalami hal spontan yang sama. Tapi kita tuh saya pikir perlu membuat batas yang sehat istilahnya lah ya. Jadi mungkin pelan-pelan mulai menghentikan kebiasaan mengecek website, atau mungkin keluar dari WhatsApp group, dan tanpa harus mengecek lagi. Mungkin langkah awal yang perlu teman-teman lakukan ya, untuk istilahnya memutuskan benang merah masa lalu. Dan itu juga jadi cara teman-teman untuk bisa mengurangi stalking dari aktivitas
di teman-teman yang ada di grup WhatsApp itu. Dan juga kurangi juga aktivitas stalking di platform LinkedIn ya. Karena biasanya ada yang masih suka ngecek perusahaan ini lagi ngapain di lewat LinkedIn gitu. Nah, itu coba dikurangi dulu. Kemudian stop juga membandingkan, misalnya kalau ada rekan-rekan sejawat yang memang ada yang juga lebih promosi duluan. Nah, itu kadang dihentikan aktivitas-aktivitas seperti itu, aktivitas mental ya. Ini juga salah satu concernnya adalah untuk menjaga mental kita biar tetap sehat. Nah, ini yang saat ini sudah 12 hari pelan-pelan saya coba lupakan gitu. Saya coba biasakan gitu untuk bukan memutuskan silaturahmi ya, tapi lebih kepada memutuskan masa lalu gitu, untuk bisa move on. Kemudian tips yang ketiga untuk move on adalah coba teman-teman bangun rutinitas baru. Jadi kalau saya memang selama ini kerja tuh bangun jam 4:30, jam 4 buat sholat subuh, terus habis itu ngecek grup WhatsApp, scroll Instagram, TikTok, baru kemudian sholat subuh, mandi, berangkat kantor biasanya jam 5:30 atau jam 6 kurang. Nah, ini akhirnya setelah resign juga saya harus membiasakan untuk buat aktivitas baru gitu. Biasanya saya bangun 5:30 masih sama, cuman mungkin tidak langsung beraktivitas, tapi lebih kepada, karena saya juga sekarang memang sedang dalam program pengayaan bahasa, jadi yang mana saya pikir IELTS itu menuntut fokus ya. Jadi sekarang rutinitas saya adalah biasanya bangun, sholat subuh habis, mandi, sholat subuh, terus habis itu saya biasanya meditasi atau baca-baca materi terkait dengan IELTS, atau mungkin kadang-kadang suka dengerin podcast bahasa Inggris ya, untuk melatih listening skill saya sih untuk tes IELTS nanti. Nah, ini mungkin salah satu rutinitas baru yang saya pikir lebih sehat, yang dapat saya bangun untuk bisa move on dari bayang-bayang perusahaan sebelumnya atau masa lalu di perusahaan sebelumnya. Nah, ini juga kalau teman-teman bisa bangun rutinitas yang baru ini, juga mungkin bisa bermanfaat untuk teman-teman bisa move on gitu dari perusahaan dimana teman-teman bekerja sebelumnya. Dan terakhir, mungkin tips dari saya adalah coba untuk teman-teman susun lagi tujuannya pengen apa gitu, identitas dan mungkin tujuan hidup teman-teman ke depan setelah resign pengen apa. Kalau saya pribadi memang ada tujuan untuk lanjut sekolah. Jadi tahun 2026 ini sementara saya challenge diri saya untuk apakah bisa berangkat mendapatkan skor IELTS 7 rencananya di bulan April nanti, dan bisa intake perkuliahan di bulan Agustus. Itu rencananya saya. Kemudian dalam beberapa 4-5 tahun akan menempuh pendidikan S3, baru kemudian balik ke Indonesia. Nah, mungkin teman-teman kalau memang bisa menginspirasi, ini juga bisa teman-teman jadikan rencana teman-teman juga. Atau kalau misalnya mau coba lamar di perusahaan lain juga, mungkin teman-teman perlu perbaharui CV atau resume dari teman-teman yang memang sudah lama tidak diperbaharui ya. Itu akan cukup bermanfaat untuk teman-teman apply ke perusahaan yang baru. Oke, itu tadi 4 tips dari saya untuk teman-teman bisa move on setelah resign, atau mungkin yang nanti akan resign, biar coba untuk disiapkan saja. Semoga ini bermanfaat. Terima kasih untuk support selama ini, dan tonton terus video saya sampai nanti di episode ke-18, juga tetap support saya. Terima kasih.